saya Fahmi Wahyudi. Saya berdomisili di daerah Tangerang Kota, Cipondoh. Profesi saya sekarang di bagian UMKM untuk pengembangan ikan hias. Kalau saya pribadi dari 2016 akhir, tapi karena di sini kita ada petaninya, artinya orang yang membudidayakan. Nah itu dia udah aktif dari tahun 98, itu orang tua saya langsung. Gitu. Awal modalnya dulu saya modalnya sekitar 3,5 juta dulu awalnya, waktu 2017. Itu di awal-awal 2017 saya punya gaji, karena pada saat itu saya bekerja dulu sebelum usaha di sini, saya menjadi seorang karyawan. Itu 3,5 juta saya habiskan untuk pembuatan media dari mulai rak, akuarium dan lain sebagainya. Itu sih awal. Yang menarik itu cupang gampang merawatnya. Cupang itu nggak pakai aerator. Aerator itu gelembung-gelembung udara yang harus disiapkan seperti ikan hias lainnya. Kalau kayak ikan hias, kayak ikan mas, ikan koi itu kan harus pakai aerator ya. Nah, itu udara buat dia. Tapi kalau cupang cukup di wadah kecil, dia bisa hidup yang tidak repot seperti harus ada tanaman-tanaman apa, dia enggak. Simpel banget. Udah gitu yang menariknya banget, dia itu ketika kita satukan, dia itu akan punya sifat yang namanya teritorial. Dia itu akan nge-flaring namanya, bahasa orang itu ngedok. Nah itu yang bikin orang menarik gitu. Jadi ada responsif tuh di antara kedua ikan itu kalau kita satukan gitu. Cara perkembangbiakannya proses perkawinannya gitu. Proses perkawinannya itu biasanya kita pilih indukan yang terbaik itu dari mulai usianya minimal tuh 3-4 bulan. Nanti kita proses produksinya itu seperti di wadah-wadah kecil, kita kawinkan. Nanti dia biasanya itu akan menghasilkan anak, jumlahnya memang ratusan bahkan bisa ribuan, tapi yang bertahan hidup sedikit. Dari mulai dia menetas, biasanya dalam usia di bawah 1 bulan itu kita taruh wadah, namanya itu di wadah fiber atau di bak. Nanti kita rawat itu sampai 1 bulan. Begitu 1 bulan, dia ini masih kecil-kecil banget, kita masukkan ke wadah kolam. Nah di kolam ini dia sampai 2,5 bulan. Nanti setelah 2,5 bulan, ini perawatan di kolam ini makannya cukup 2 kali aja. Jadi pagi dan sore aja. Kalau untuk pengurasannya kita paling 3 minggu. 3 minggu kita ganti air tuh full 1 kolam. Nah nanti ya udah 12,5 di kolam, barulah kita pindahkan ke wadah pembesaran namanya ember. Jadi kita taruh ikannya satu-satu di ember, itu kita rawat 1 bulan. Berarti nanti di usia 3,5 sampai 4 bulan baru kita bisa siap jual. Untuk pakan, kalau di cupang itu banyak banget. Yang paling bagus itu pakan hidup ya, seperti kutu air, kemudian cacing sutra atau BW. BW itu bloodworm yang cacing darah yang sudah dibekukan, atau dari pelet juga bisa. Nah itu pakan-pakan yang alami. Tapi ada juga pakan buatan, yaitu misalnya dia itu pakai artemia yang benar-benar ditetaskan dulu. Itu namanya artemia jenisnya. Jadi bentuknya seperti larva kecil dia. Jadi benar-benar kayak plankton lah. Dia tuh kayak kutu air, tapi bukan kutu air begitu. Namanya itu artemia. Terus juga bisa pakai jentik nyamuk. Jentik nyamuk juga bisa. Makanya kalau untuk dari beberapa pakan tersebut kita pisahkan, karena setiap pakan ada fungsinya. Kalau kutu air itu fungsinya buat warna, jadi untuk mempercepat mutasi warna si ikan biar lebih menarik warnanya. Kemudian kalau cacing sutra itu untuk badannya biar cepat besar. Kalau cacing beku atau BW yang tadi saya bilang bloodworm itu buat badan dan warna, karena dia itu bentukannya itu sudah dibekukan, kemasannya seperti itu sudah dibekukan dia, jadi bisa buat warna, bisa buat badan. Nah kalau jentik nyamuk dia ini untuk maintenance ikan. Nah jadi semua pakan ini nih kita komposisikan dalam jadi satu wadah. Jadi pagi kita kasih kutu air, sorenya kita kasih cacing, nanti besoknya kita kasih jentik nyamuk. Jadi kita seling-seling, karena setiap pakan punya fungsinya masing-masing gitu.
Kalau untuk perawatan ikan sakit yang paling dasarnya itu kita biasanya kita taruh wadah kecil, kemudian airnya sedikit doang, ketinggiannya itu sekitar 10 cm. Nah, ikannya kita masukin ke wadah tersebut, kita karantina dari ikan yang sehat. Jadi kita pisahkan dari ikan yang sehat, lalu kita kasih daun ketapang. Nah, daun ketapang ini kalau bisa lebih dari 1 lembar karena tujuannya dia tuh biar lebih pekat gitu. Jadi warnanya seperti warna teh. Nah, itu kita puasakan paling sedikit 2 hari, paling lama 1 minggu. Itu untuk proses dia melewati karantina. Karena kalau ikan sakit itu biasanya menularkan ke yang lain, makanya kita karantina, kita pisah gitu. Jadi kita puasakan, kita kasih daun ketapang, daun ketapang ini berlarut sampai seperti warna teh gitu. Nanti setelah kita rawat 2-1 minggu, baru kita kasih air normal lagi, lalu kita kasih obat yang namanya itu seperti garam ikan. Itu juga bisa. Nah, atau kita kasih obat-obatan yang dijual di media sosial itu seperti macam-macam lah, kayak Lukastop, air biru dan lain sebagainya. Paling gitu doang. Untuk media penjualan kita semuanya di sosial media, ada di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, bahkan ada juga di YouTube. Semua media sosial kita gunakan, baik dari sebelum pandemi atau sesudah pandemi. Nah, kalau untuk perbedaannya, waktu sebelum pandemi memang penjualan kita itu ya standar aja. Mungkin dalam sebulan itu kita bisa mengumpulkan rupiah 5-10 jutaan dalam 1 bulan. Tapi ketika pas pandemi itu luar biasa banget karena berkali-kali lipat. Jadi dalam 1 hari kita itu paling sedikit bawa pulang uang itu sudah sama modal sekitar 50 jutaan pada saat pandemi 2020-an. Kalau untuk penjualan ikan cupang hias ini memang sangat menarik ya, karena selain kita bisa jual di negara kita, di Indonesia, kita juga bisa jual ke negara tetangga. Seperti kita bisa jual ke Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Jepang, bahkan sampai ke Korea. Bahkan kalau untuk Eropanya kita bisa sampai ke Jerman, kemudian kita juga bisa sampai ke Prancis, kita juga bisa jual ke Amerika Serikat. Itu seluruh negara selama dia memiliki transfer kita bisa ekspor ke sana. Karena ikan hias cupang ini memang bentukan untuk ajang kontesnya ini yang disebut IBC itu dari Amerika. Gitu. Makanya negara-negara luar itu sangat welcome dengan produk Indonesia ini. Gitu. Makanya kita bisa jual ke sana. Caranya gimana? Kalau di Indonesia kan kita jualnya pakai Jasper nih. Jasa pengiriman, kita kirim ikannya, nanti kalau keluar pulau itu bisa pakai surat karantina namanya. Nah, kalau ke luar negeri itu ada transshipper namanya. Jadi kita sudah deal dulu sama customer, nanti kalau udah deal baru kita kirim ikannya ke transshipper gitu, dari transshipper baru ke negara lain. Pendapatan bersih dari penghasilan penjualan cupang. Biasanya kita kalau sebelum pandemi itu, dari kemungkinan kita ada biaya produksi 1 bulan itu sekitar 5 juta atau 7 juta. Nah, itu biasanya kita mendapatkan tuh paling sedikit 10 juta atau paling banyak sekitar 15-20 dalam 1 bulan. Itu sebelum pandemi itu. Nah, pas lagi pandemi itu lagi sedang rame-ramenya, itu udah luar biasa. Dari modal sampai keuntungan tuh udah gak bisa dihitung. Jadi benar-benar rame. Tadi yang saya katakan, sehari itu saya paling sedikit bawa uang 50 juta, 60 juta, paling sedikit itu pada saat pandemi itu. Jadi peminatnya luar biasa banget, sampai kita tuh memiliki 75 orang reseller yang setiap hari ngambil ikannya ke kita.
Kalau untuk tren pada saat pandemi memang terlihat seperti tren, padahal sejauh sebelum pandemi itu sudah ramai percupangan. Cuma memang tidak terekspos ke media. Pada saat itu orang mainnya hanya jalur pribadi, by telepon, by WhatsApp, paling maksimal di Facebook. Itu pun harus bergabung dengan grup-grup Facebook. Jadi grup percupangan yang memang ada antar negaranya. Jadi di Indonesia ada grupnya namanya apa, di Singapura apa, di Malaysia, di Thailand, itu macam-macam negara punya grup ikan hias cupangnya. Nanti kita tergabung di situ, barulah kita bisa mengekspos atau mempromosikan produk kita. Itu pada saat sebelum pandemi itu. Karena kalau bicara tren, dari tahun 90-an banyak banget para petani yang sudah eksis di dunia percupangan. Waktu itu sejarahnya tahun 70-an aja sudah ada kontesnya di daerah Kemayoran. Itu di dunia percupangan. Berarti sampai sekarang regulasinya tetap berjalan, namun pada saat pandemi mungkin orang mencari kesibukan karena banyak yang santai di rumah, akhirnya dia memilih untuk main ikan hias seperti cupang gitu. Jadi terlihat seperti tren, padahal dari dulu sudah ramai gitu.